Pemirsa, usai menjalani proses otopsi, jenazah pria yang tewas setelah ditangkap polisi tiba di rumah duka. Suasana haru masih tetap terasa mendalam serta kepergian Budianto Sitepu yang tewas dalam kondisi dianggap tidak wajar. Seperti inilah pemirsa suasana rumah duka Budianto Sitepu yang tewas dengan luka lebam usai ditangkap polisi. Korban disemayamkan di rumah di Desa Sei Sebayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sanak saudara, tetangga, dan rekan-rekan korban datang bertakziah memberi penghormatan terakhir kepada korban sebelum dimakamkan. Istri korban tampak begitu sedih tentunya melihat kematian sang suami yang dianggap tidak wajar. Keluarga berharap agar para penganiaya suaminya diberi hukuman yang seadil-adilnya. Sementara itu pihak kepolisian mengklarifikasi kematian korban bukan di dalam sel tahanan, melainkan tewas di rumah sakit karena sebelumnya sempat mengalami muntah. Ya, kita coba akan memperbarui hal ini. Pemirsa, sudah tersambung bersama kami ada Kapolrestabes Medan, Kombes Gideon Aris Setiawan. Selamat malam Pak Kapolres. Selamat malam Mbak. Ya, kami izin Pak ingin meminta konfirmasi Pak. Jadi sebenarnya duduk perkara seperti apa? Betulkah kemudian korban ini sempat mengalami penganiayaan terlebih dahulu di dalam sel? Terima kasih Mbak. Sebelumnya saya menyampaikan rasa duka cita dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar almarhum Budianto Sitepu, mohon maaf. Dan kami tadi juga sudah melihat atau melayat ke keluarga korban. Kami merasakan duka cita yang mendalam. Dan sejak pertama mendapatkan laporan, memang kita kemudian melakukan langkah-langkah. Tim Paminal atau pengamanan internal Polri, khususnya Polrestabes Medan, lalu dengan Satuan Reserse juga mendalami peristiwa yang terjadi. Dan memang singkatnya ada dugaan kuat terjadi penganiayaan yang terjadi pada korban, dan itu juga dikuatkan dengan visum et repertum atau otopsi yang hasilnya ada kekerasan benda tumpul atau kekerasan tumpul pada bagian kepala, kemudian juga mendapatkan perawatan ketika setelah muntah-muntah ya di dalam tempat penitipan sementara di Polrestabes Medan, lalu meninggal dunia pada hari Kamis kurang lebih pukul 11 WIB. Baik Pak Kapolres, apa sebenarnya pemicu dari penganiayaan tersebut Pak? Sudahkah diketahui dari hasil penyelidikan sementara? Peristiwa awalnya kan berawal daripada tanggal 25 Desember 2024 hari Rabu sekira pukul 00.25 ya, terjadi perselisihan antara korban dengan dalam hal ini almarhum Budianto Sitepu dengan anggota Polrestabes Medan atas nama Ibda ID yang dipicu dari adanya di sebuah warung tua, kalau istilahnya di sini warung tua, di mana di situ menyiapkan minuman tua yang kemudian ada musik-musik, kemudian keluarga atau tetangga di sebelah warung tersebut merasa terganggu. Kemudian dilakukan peneguran dan kemudian hal ini memicu pertengkaran dan kemudian terjadilah penangkapan yang dilakukan oleh anggota saya atas nama Ibda ID itu dengan beberapa personil lainnya, semuanya ada 7 personil. Lalu terjadilah dugaan atau indikasi kekerasan mulai dari penangkapan tersebut sampai dengan dibawa ke Polrestabes Medan. Dan kami sudah melakukan langkah-langkah pemeriksaan internal kepada 7 personil yang melakukan upaya paksa pada saat itu, lalu melakukan patsus istilahnya Mbak. Patsus itu penempatan khusus dalam konteks memenuhi pemeriksaan internal. Dan kemudian untuk tidak lanjutnya
karena keluarga korban juga membuat laporan polisi di Polda Sumut, yaitu tentang kode etik, pelanggaran kode etik dan pidana, maka langkah selanjutnya adalah diserahkan kepada Polda Sumut. Dalam hal ini kode etiknya nanti ditangani oleh Bitpropam Polda Sumut dan pidananya ditangani oleh Ditreskrim Polda Sumut. Demikian, Mbak. Oke, baik itu pidana maupun kode etiknya berjalan beriringan, Pak Gideon? Betul, Mbak. Semuanya sejalan karena sama. Sebetulnya muatan pembuktiannya sama. Hanya mungkin kalau untuk kode etik kita bisa mengambil langkah-langkah lebih awal, seperti patsus, penempatan khusus, kemudian pemeriksaan internalnya sudah lebih awal. Tetapi untuk pidana umumnya barangkali lebih prosesnya nanti juga sambil menunggu pemeriksaan ahli, pemeriksaan saksi yang lain untuk menguatkan dugaan peristiwanya yang terjadi. Ya, Pak Gideon, total tadi sementara ada 7 pelaku yang Anda sampaikan dalam penyelidikan sementara. Akankah kemudian ada penambahan pelaku, Pak, dari hasil penyelidikan? Kami konfirmasi istilahnya, sebenarnya hanya istilah saja, karena memang masih dalam ranah penyidikan atau pemeriksaan internal dengan dugaan kode etik, maka istilahnya terduga pelanggar, Mbak. Gitu. Total, untuk 7 orang. Ya. Akankah ada penambahan terduga pelanggar, Pak? Nanti melihat perkembangan penyidikan ya, karena memang pada waktu itu yang melakukan pemeriksaan awal, mulai proses penangkapan, kemudian membawa dan menyerahkan pada penyidik adalah 7 anggota ini, Mbak. Baik, terima kasih atas informasinya Kombes Gideon Arief Setiawan atas waktu Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih. Selamat malam.